Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat camilan tradisional, yaitu wajik kletik yang bahan utamanya adalah beras ketan. Camilan dengan rasa legit dan aroma harum ini sangat cocok untuk variasi isian setoples di waktu lebaran, dan juga sangat cocok untuk ide jualan. Pertama kali saya kukus 500 gram beras ketan. Beras ketan ini sudah saya rendam kurang lebih 2 jam, kemudian saya cuci bersih dan saya tiriskan. Kita kukus beras ketan sampai setengah matang bersama daun pandan. Sambil menunggu beras ketan setengah matang, kita rebus 200 ml air. Selanjutnya kita angkat beras ketan yang dikukus sampai setengah matang. Jangan lupa tambahkan air pada panci untuk pengukusan selanjutnya. Tuangkan air panas yang sudah kita rebus pada ketan setengah matang. Kemudian kita aduk-aduk sampai air bercampur rata dengan ketan. Setelah dirasa semua air tercampur rata dengan ketan, kita diamkan ketan kurang lebih 3 menit supaya air dapat meresap sempurna ke dalam ketan. Dan ini setelah didiamkan kurang lebih 3 menit, terlihat ketan sudah kesat karena air sudah terserap ke dalamnya. Selanjutnya ketan kita kukus kembali sampai betul-betul matang. Di sini akan saya kukus kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit, ketan sudah matang dan kita angkat. Selanjutnya saya sangrai kelapa parut. Kelapa parut ini saya buat dari 2 butir kelapa yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Kita buang kulit arinya atau kulit yang berwarna coklat, kemudian kita cuci bersih dan kita parut dengan serat memanjang. Kita sangrai kelapa sampai kering tapi tetap berwarna putih. Dan ini sudah kelihatan kering ya, ditandai dengan tidak ada gumpalan pada kelapa parut. Siapkan wajan bersih, kemudian kita masukkan 1 kg gula pasir. Tambahkan 2 saset kecil vanili bubuk. Kemudian garam secukupnya. 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian kita tambahkan 1 gelas air. Kita masak sampai gula larut. Jika kalian suka, kalian bisa menambahkan perasa. Di sini saya tambahkan perasa frambos. Kalian bisa memilih perasa yang kalian sukai. Bahkan tanpa menggunakan perasa juga boleh. Lanjutkan memasak sambil diaduk-aduk sampai nanti air mendidih dan gulanya mengental. Dan ini bisa teman-teman lihat, airnya sudah mendidih dan gulanya juga sudah mulai mengental. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah mulai mengental. Nah, ketika dirasa air gula sudah mulai mengental, kita bisa mengecilkan apinya. Dan ketika gula mulai berkaramel, bisa teman-teman lihat pada tepi wajan, ini bisa menghasilkan butiran putih ya. Ini artinya ketan bisa kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai ketan bercampur rata dengan larutan gula. Setelah ketan bercampur rata dengan larutan gula, kita masukkan kelapa parut yang sudah disangrai secara bertahap. Perlu kalian ketahui, tujuan kelapa parut disangrai adalah supaya nanti wajik kletik yang kita hasilkan lebih awet atau lebih bertahan lama. Jadi lebih baik untuk pembuatan wajik kletik, kelapa disangrai terlebih dahulu. Lanjutkan mengaduk sampai semua bahan dapat tercampur rata. Selanjutnya adonan ini kita masak sampai berkurang airnya, artinya airnya kering, kemudian menghasilkan adonan yang kalis, tidak lengket di wajan, dan juga berminyak. Pergunakan api kecil selama memasak wajik kletik ini. Jangan lupa selalu diaduk untuk membalik adonan, supaya tidak ada bagian adonan yang gosong. Dan sekarang wajik kletik yang kita masak sudah terasa berat untuk diaduk.
Ini sudah kalis, tidak lengket lagi di wajan, dan juga airnya sudah kering. Dan ketika dibalik, teman-teman bisa melihat bagian luarnya seperti berkaramel. Ya, gula mulai seperti berkaramel ya, seperti ini ya teman-teman. Maka ini menandakan kalau wajik kletik yang kita masak sudah matang dan siap untuk diangkat. Tunggu wajik kletik menjadi hangat, baru kita bungkus. Nah, di sini saya gunakan kertas minyak berwarna-warni yang saya potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Nah, kita ambil satu adonan secukupnya. Ini kalau ditimbang teman-teman ya, kira-kira 20 gram sampai 22 gram. Nah, kita bungkus seperti ini. Setiap sudut dari kertas kita temukan ya. Kemudian kita rapikan bagian tepinya. Sangat mudah sekali untuk membungkusnya, bukan? Atau jika kalian ingin membungkus dengan versi yang lain, silahkan kalian sesuaikan dengan selera. Seperti ini teman-teman hasilnya ya. Sangat mudah, gampang, dan juga lumayan cepat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jangan lupa ketika merapikan tiap sisi dari pertemuan kertas, kita pastikan wajik kletik ini tertutup rapat, tidak ada celah yang berhubungan dengan udara luar. Supaya nanti wajik kletik yang kita buat tetap higienis, tidak terkontaminasi dengan udara luar. Karena ini adalah salah satu faktor wajik kletik kita nanti bisa lebih awet, bertahan lama. Lanjutkan membungkus sampai semua adonan habis terbungkus. Dan usahakan ketika membungkus, kondisi adonan masih hangat supaya mudah dibungkus dan dibentuk. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai membungkus dan inilah hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan sangat banyak kue wajik kletik ya teman-teman. Mari kita lihat bagian dalam yang dihasilkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah dingin ya dan mulai mengaramel gulanya. Bentuknya seperti ini, tapi meskipun ini sudah mulai mengaramel, tetapi hasilnya atau teksturnya itu tidak keras karena tadi ada campuran agar-agar. Jadi maksud pemberian agar-agar di sini adalah supaya nanti kalau sudah dingin ini kuenya masih empuk. Tambahkan silika gel khusus makanan supaya wajik kletik yang kita kemas dalam toples ataupun kita simpan akan bertahan lebih lama karena terjaga kelembabannya. Dan ini saya kemas dalam toples yang ternyata dalam satu toples ini bisa memuat 500 gram lebih wajik kletik. Tutup setoples, kemudian bisa kita tempelkan label atau stiker supaya semakin menarik tampilannya. Nah, seperti ini teman-teman ya, hasilnya cantik dan lebih menarik. Dalam satu resep ini bisa menghasilkan 4 setoples dengan kapasitas kurang lebih 500 gram. Kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat jajanan tradisional wajik kletik ketan nanas. Salah satu jajanan tradisional yang sering muncul ketika hari Lebaran. Dan ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan menjelang Lebaran. Atau bisa juga kita gunakan sebagai alternatif isian toples kita ketika hari Lebaran nanti. Saya kukus 500 gram beras ketan. Beras ketan ini sebelumnya sudah saya cuci bersih, kemudian saya rendam semalaman. Ini akan saya kukus kurang lebih 15 menit saja. Setelah 15 menit pengukusan awal, ketan saya angkat. Saya rebus 250 ml air sampai mendidih. Saya tuang air panas ke ketan yang sudah dikukus 15 menitan tadi. Kita aduk-aduk sampai air bercampur rata dengan ketan. Setelah air bercampur rata, kita diamkan kurang lebih 5 menit supaya air betul-betul terserap oleh ketan. Setelah 5 menit didiamkan, ketan lebih kesat. Dan ini akan kita lanjutkan untuk mengukus yang kedua kalinya. Untuk pengukusan yang kedua ini, kita kukus ketan sampai betul-betul matang tanak. Dan ini bisa berlangsung kurang lebih 25 menit. Sambil menunggu ketan matang, kita sangkre kelapa parut. Kelapa parut ini saya buat dari 2 butir kelapa, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Bersihkan kulit ari atau kulit coklatnya sebelum kita parut. Kita sangkre kelapa sampai kering.
Tetapi tetap diusahakan warna kelapa tetap putih bersih, sehingga nanti kalau dibeli berwarna hasilnya akan tetap cantik. Adapun tujuan kelapa parut disangrai terlebih dahulu supaya wajik kletik ketan nanas yang kita hasilkan nanti lebih bertahan lama, tidak cepat tengik. Setelah dirasa kelapa parut sudah kering, kita matikan api kompor. Kelapa parut dikatakan kering jika sudah tidak bergumpal-gumpal, tetapi teksturnya lebih kering dan lebiar seperti ini. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus yang kedua kalinya, ketan sudah matang dan ini siap untuk diangkat. Siapkan wajan bersih dan gunakan wajan yang ukuran besar. Masukkan 800 gram gula pasir. Jika suka manis, kalian bisa memakai 1000 gram. Tambahkan 1 gelas air. 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita rebus sampai gula larut dan mengental. Ketika larutan gula mendekati mengental seperti ini, jangan lupa kita aduk-aduk terus selama merebus. Setelah larutan gula mengental, kita masukkan nanas yang sudah kita haluskan sebelumnya. Untuk nanas ini saya buat dari 1 buah nanas madu ukuran besar. Kalau ditimbang ini tadi beratnya kurang lebih 420 gram. Untuk menghaluskan nanas, teman-teman bisa melakukannya dengan cara di blender ataupun diparut. Kita masak larutan gula dan nanas ini sampai betul-betul matang tanak, atau bisa kita lihat nanti larutan ini mengental kembali. Setelah larutan gula dan nanas kembali mengental, saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Untuk perasa atau pewarna, silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman. Jika kalian menghendaki rasa original, kalian tidak perlu menambahkan perasa. Kita masukkan kelapa parut yang sudah kita sangrai tadi. Kita masukkan secara bertahap untuk memudahkan bercampurnya kelapa parut dengan larutan gula dan nanas. Menyusul kita masukkan ketan yang sudah dikukus matang tanak tadi. Sama halnya dengan kelapa parut, kita masukkan ketan secara bertahap untuk memudahkan bercampurnya ketan dengan adonan. Setelah semua adonan bercampur rata, kita akan lanjutkan memasak sampai menghasilkan wajik kletik ketan nanas yang matang tanak. Dan untuk proses memasak wajik kletik ketan nanas ini, kita gunakan api kecil. Dan yang perlu teman-teman ketahui, ini perlu waktu yang cukup lama. Dan untuk itu teman-teman ya, saya biasa berhenti ketika saya sudah merasa lelah. Dan nanti bisa dilanjutkan ketika kita sudah merasa siap untuk mengaduknya lagi. Jadi untuk menghasilkan wajik kletik ketan nanas yang betul-betul matang tanak, ini kita harus memiliki kesabaran yang luar biasa ketika mengaduk seperti ini. Penggunaan api kecil akan menghasilkan wajik kletik ketan nanas yang matang sempurna dan tidak gosong. Dan sekarang wajik kletik sudah mulai mengering. Teman-teman bisa melihat ketika saya balik seperti ini ada bagian luar yang seperti karamel ya. Jadi gulanya seperti sudah kering. Seperti ini teman-teman ya, putih-putih seperti gula berkaramel. Dan juga ini sudah kalis tidak lekat pada wajan maupun pada sendok pengaduk. Adonan juga semakin berat ketika diaduk. Nah, ketika diambil dengan tangan dan dibulatkan seperti ini, sangat mudah untuk membentuknya. Teksturnya juga sudah padat dan kesat tidak berair lagi. Ini menandakan wajik kletik sudah siap diangkat. Ketika wajik kletik ketan nanas sudah mulai nyaman untuk dipegang dengan tangan, artinya tidak terlalu panas, kita bisa memulai membungkusnya. Nah, untuk membungkusnya ini saya siapkan kertas minyak yang sudah saya potong dengan ukuran 9 cm x 9 cm. Dengan berat adonan yang dibungkus berkisar 20-22 gram. Atau teman-teman bisa memotong kertas dengan ukuran disesuaikan besar kecil wajik kletik yang akan dibungkus nanti. Untuk teknik membungkus juga bisa disesuaikan dengan selera kalian.
Bentuknya tidak harus seperti yang saya lakukan. Tetapi bentuk bungkusan seperti yang saya buat ini sangat mudah untuk melakukan, juga lebih cepat dan hasilnya juga cantik. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita bulatkan. Kalau saya ini tadi beratnya sekitar 20-22 gram. Kemudian kita temukan ujung kertas seperti ini. Nah, untuk sisi-sisi kertas kita temukan juga, pastikan bahwa pertemuan setiap sisi kertas rapat, tidak ada celahnya, karena jika ada celah udara untuk masuk, ini akan mengontaminasi wajik kletik yang kita buat, sehingga keamanannya atau daya tahannya juga berkurang. Dan ini hasilnya teman-teman ya, cukup cantik dan juga rapi. Untuk teknik kedua membungkusnya ini saya menggunakan pelapis plastik. Ini adalah plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus jenang atau dodol. Saya bagi menjadi 2. Kemudian saya ambil adonan sama beratnya sekitar 20-22 gram. Tapi ini saya bentuk bulat lonjong seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita bungkus dengan plastik ini seperti ini. Kita tekan kedua sisinya supaya lebih rapi. Nah, setelah terbungkus plastik ini, baru saya kemas dengan menggunakan kertas minyak. Tapi teman-teman jika menganggapnya dilapisi dengan plastik lebih repot, kalian juga bisa langsung membungkusnya dengan kertas minyak. Cuma hasilnya mungkin kurang rapi atau tidak serapi ketika kita membungkusnya dengan dilapisi plastik. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Untuk membungkus teknik yang kedua ini menurut saya lebih aman walaupun agak sedikit ribet, karena wajik kletik betul-betul terbungkus rapat, tidak takut jika berkontaminasi dengan udara luar. Sekali lagi saya tekankan bahwa untuk membungkus teknik ini tidak harus dilapisi dengan plastik ya teman-teman ya, bisa langsung dibungkus dengan kertas minyak. Nah, seperti ini hasilnya. Dari resep ini bisa dihasilkan wajik kletik ketan nanas cukup banyak, yaitu sekitar 2 kilo lebih 2 ons. Dan jika dikemas dengan menggunakan toples kapasitas 500 gram, bisa menghasilkan kurang lebih 5 toples. Untuk tekstur wajik kletik ketan nanas ini, semakin hari akan semakin kering dan kesat. Tapi teksturnya tidak keras teman-teman ya, tetap empuk ketika kita nikmati. Dan untuk daya tahan wajik kletik ketan nanas ini, dengan memasak secara benar dan matang tanek, bisa bertahan kisaran 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat teksturnya ketika dingin ya, ini sudah 2 hari. Nah, semakin kelihatan kalau wajik kletik kita semakin kering, tapi teksturnya tetap empuk untuk dinikmati. Oh ya teman-teman ya, untuk penggunaan gula antara 800 gram dengan 1 kg juga berpengaruh terhadap daya tahan wajik kletik. Ternyata penggunaan gula 1 kg akan lebih membuat wajik kletik lebih bertahan lama dibanding dengan penggunaan 800 gram gula. Tapi saya lebih suka menggunakan 800 gram gula pasir untuk membuat wajik kletik ini karena rasa manisnya lebih pas menurut saya, walaupun resep aslinya menggunakan 1 kg gula. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.